podcast dari Binagraha. Bapak Panutan Sulendra Kusuma. Iya, Pak. Gara-gara COVID-19, pemerintah mengkoreksi target pertumbuhan. Dari semula sekitar 5,5%, kini targetnya berubah menjadi 4,2% untuk tahun 2020. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mengalokasikan 677 triliun rupiah dari APBN untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Menurut Pak Panutan, suntikan dana tersebut bisa mencapai target 4,2 tadi atau angkanya bisa berubah? Program pemulihan ekonomi nasional ditujukan untuk skenario terberat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 tidak terjadi. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi nasional tidak secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan. Kenapa kita tidak ingin skenario terberat itu terjadi? Ada beberapa hitungan yang dampaknya memang cukup serius. Skenario yang sangat berat itu akan menurunkan pertumbuhan kita menjadi hanya minus 0,4%. Artinya adalah jumlah orang miskin itu akan bertambah sebanyak 3,78 juta orang dan pengangguran akan bertambah sebanyak 5,23 juta orang. Ini ya sebetulnya yang ingin ditangani oleh program pemulihan ekonomi nasional agar skenario terberat tersebut tidak tercapai. Kemudian perlindungan sosial dari program pemulihan ekonomi nasional ini mendapat alokasi sekitar 35% atau 204 triliun rupiah. Bentuk perlindungan sosialnya seperti apa sih, Pak? Ada banyak, Pak. Yang pertama adalah perluasan program PKH. PKH itu adalah program Keluarga Harapan, ya. Dari 9,2 juta KPM atau keluarga penerimaan manfaat menjadi 10 juta KPM. Nilainya adalah 37,4 triliun. Kemudian ada perluasan program Kartu Sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Ini nilainya per bulan naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan. Kemudian ada juga program bantuan langsung tunai dana desa. Ini nilainya adalah 31,8 triliun. Ada juga insentif listrik bebas bayar untuk kelas 450 kVA dan diskon 50% untuk kelas 900 kVA. Ini nilainya 6,9 triliun, Pak. Jadi cukup banyak juga. Jadi program pemulihan ekonomi nasional ini lebih banyak bantuannya langsung kepada masyarakat kelas bawah, bukan pada korporasi dan UMKM. Betul, Pak. Ini terkait dengan strategi pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Ada tiga. Pertama adalah masalah kesehatannya dulu ditanggulangi. Yang kedua adalah perlindungan sosialnya untuk menahan daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah baru program pemulihan ekonomi nasional. Baik, Pak. Kemudian kantor staf presiden mempertimbangkan strategi pemulihan ekonomi ini bagaimana, Pak? Di tengah semua bangsa di dunia ini memang sedang menghadapi pelemahan. Kalaupun kita berhasil memproduksi barang, ekspornya juga susah. Karena negara-negara lain juga mengalami kesulitan. Betul. Kantor staf presiden sendiri itu tentunya bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait itu menggodok program bagaimana ekonomi nasional ini dipulihkan. Secara umum, dua hal yang diintervensi. Yang pertama adalah sisi demand-nya, yang kedua adalah sisi supply-nya. Jadi sisi permintaannya diintervensi, kemudian sisi penawarannya juga diintervensi. Strategi ini juga dijalankan di negara-negara lain. Nah, ini oleh pemerintah, ini dalam bentuk sebetulnya ada dua, yaitu program perlindungan sosial untuk menangani sisi demand-nya tadi, dan program pemulihan ekonomi nasional untuk menangani sisi penawarannya tadi. Ini dijalankan dan strateginya adalah mengikuti tahapan-tahapan. Jadi pada saat misalnya pandemi COVID-nya ini masih belum bisa ditanggulangi dengan baik, maka tahapannya adalah lebih ke arah perlindungan sosialnya. Tetapi kalau misalnya pandemi COVID-19 ini mulai bisa dikendalikan, maka tahapannya adalah ke program pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih waktunya Bapak Panutan Sulendra Kusuma, podcast dari Binagraha. Terima kasih Pak Agung Rurianto.